Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Maesa Pandor Langga, NPM 19209. Saya Darmilis, NPM 19221. Saya Sariulan, NPM 19213. Saya Amelia Yandra, NPM 19241. Saya Dila Aprilia, NPM 19251. Saya Utari Jayusahana, NPM 19154. Saya Inka Hadir, NPM 19094. Sekian, terima kasih. Organisasi Bank Syariah. Hubungannya dengan Bank Indonesia, yang pertama, hubungan yang bersifat profesional. Salah satu kelemahan perbankan syariah adalah masih banyaknya kalangan perbankan syariah yang membidik sasarannya pada loyalis syariah yang fanatik pada syariah. Artinya, lebih mencari pelanggan yang lebih mementingkan sentimen emosional daripada pertimbangan rasional. Ada dua alasan yang mendasarinya. Yang pertama, jumlah orang fanatik jauh lebih sedikit dibanding segmen pasar yang mengembang. Yang kedua, ketika jumlah perbankan syariah sudah banyak dan pesaing semakin ketat, isu riba boleh jadi tidak relevan lagi. Pesaing akan bergeser kepada perbankan mana yang dapat memberikan value dan pelayanan yang lebih baik. Di masa depan, perbankan syariah di Indonesia semakin baik. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain adalah penduduk Indonesia, mayoritas muslim merupakan pasar yang potensial untuk mengembangkan produk-produk yang berbasis syariah. Meningkatnya kesadaran umat Islam dalam pelayanan syariat Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Kondisi ekonomi global yang sedang dilanda krisis menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai alternatif. Lembaga ini harus lebih mencerminkan sikap amanah, jujur, terbuka, menerapkan prinsip kehati-hatian, profesional, dan berorientasi pelanggan. Yang kedua, hubungannya bersifat struktural. Langkah berikut yang harus dilakukan untuk pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, penyempurnaan ketentuan. Penyesuaian perangkat dasar Undang-Undang Bank Sentral, Undang-Undang Perbankan, dan penyusunan perangkat-perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 1998 tentang Perbankan, Nomor 7 1992 tentang Perbankan telah ditetapkan pasal-pasal yang membuka peluang pengembangan yang jauh lebih luas bagi bank syariah. Untuk itu, pengembangan ketentuan mengenai struktur perlu senantiasa mengacu pada risiko yang meliputi. Yang pertama, struktur permodalan yang kuat tapi tidak terkonsentrasi pada satu pihak atau kelompok tentu saja. Yang kedua, struktur organisasi dengan sumber daya yang tangguh. Yang ketiga, struktur operasional dengan kebijakan dan pelaksanaan usaha berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat. Yang keempat, sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif dalam rangka mewujudkan iklim usaha bank yang kondusif serta melindungi kepentingan masyarakat. Pembagian yang kedua, pengembangan jaringan bank syariah. Pengembangan jaringan bank syariah diajukan untuk mengembangkan peluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, pengembangan piranti moneter. Penyusunan piranti moneter diajukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan bank umum dengan bank syariah. Ada dua jenis bank yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu bank syariah dan bank konvensional atau umum. Bank secara umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dana tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dan bank syariah masing-masing terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan bank umum syariah. Baik bank konvensional maupun bank syariah dapat menjalankan fungsi sebagai tempat penyimpanan dana. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan dari dua jenis bank tersebut. Yang pertama, berikut ini perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang dihimpun dari laman OJK. Sistem keuntungan pada bank konvensional, prinsip keuntungan dengan asumsi selalu untung dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil.
margin keuntungan, perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga didasarkan pada jumlah uang pokok atau pinjaman. Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat saku bunga yang ditentukan secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi suku bunga di pasar uang. Bunga tetap atau tidak tergantung pada kinerja usaha. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Pembayaran bunga tetap setiap yang dijanjikan tanpa melihat untung atau rugi pada nasabah. Bagi hasil didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang didapatkan nasabah pembiayaan. Margin keuntungan untuk bank yang disepakati bersama yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku berbagai harga jual yang tetap sama sehingga berakhirnya masa akad. Jumlah pembagian hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha dan pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Bagi hasil tertuang pada keuntungan proyek yang dijalankan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama kedua pihak. Dewan Pengawas Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah. Selanjutnya ada tindakan Dewan Pengawas. Karena berdasarkan atas ekonomi Islam, Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan Bank Konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas seperti halnya Bank Syariah. Yang ketiga, unit usaha syariah. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kantor di cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Kegiatan unit usaha syariah itu yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan, giro, dan bentuk lainnya yang dibersamakan dengan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan akad mudibarat atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudabarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang pertama, organisasi bank syariah. Dewan Komisaris, pengawas intens bank syariah, pelaksanaan yang dikerjakan oleh direksi supaya tetap melaksanakan kebijakan persero dan ketentuan yang ditetapkan. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah, terdiri dari 3 orang atau lebih, mulai dari profesi yang ahli dalam hukum Islam yang dipimpin oleh ketua DPS. Yang ketiga, Dewan Audit. Fungsi utamanya adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawas terhadap perseroan. Yang keempat, direksi, terdiri dari seorang direktur untuk yang bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang kelima, divisi atau urusan, bertugas untuk menyusun rencana kerja, menopang kebutuhan organisasi, menciptakan event yang memberikan kontribusi untuk memajukan perbankan. Yang keenam, kantor cabang, menjalankan kegiatan yang diarahkan oleh manajernya sesuai dengan peraturan dan kebijakan kantor pusat. Baiklah, selanjutnya Dewan Pengawas Syariah.
Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kegiatannya, Dewan Pengawas Syariah akan mengawasi sistem manajemen, produk yang dipasarkan, dan pengelolaan dana serta kebijakan investasi lembaga tersebut. Hal ini untuk menjamin mekanisme pemenuhan kepatuhan syariah. Lebih jauh, aturan Dewan Pengawasan Syariah ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 27, tugas dan wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawasan Syariah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, dan Bank Indonesia. Secara umum, ada dua fungsi Dewan Pengawasan Syariah. Yang pertama adalah fungsi penasihat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariat. Selain itu, Dewan ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada Dewan DSN untuk memperoleh fatwa. Secara rinci, tugas Dewan Pengawasan Syariah antara lain menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah. Tugas Dewan Pengawasan Syariah ialah melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank. Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memberikan nasihat, saran kepada direksi agar kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu produk-produk perbankan syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lainnya. Ciri khas tabungan syariah ialah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Makin besar untung yang dapat di bank, makin besar juga untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh oleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional tengah mengeluarkan fakta dengan menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan muhadabah. Kemudian, sedangkan giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan di mana dana dari nasabah kepada bank syariah dan bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapatkan keuntungan. Giro syariah dengan akad wadiah mengikuti ketentuan yang pertama bersifat titipan, yang kedua titipan bisa diambil kapan saja, dan yang ketiga tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dengan bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian yaitu pembiayaan syariah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari karena sudah banyak masyarakat menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor dengan benda berharga lainnya, serta sewa guna usaha leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat yang berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Kemudian daripada itu, sedangkan dalam ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wa'idu. Berdasarkan SK Menteri nomor 1169 KMK 0191 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa opsi yang digunakan untuk lese dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Keuntungan muncul bersama risiko.
Yang ketiga yaitu gadai syariah. Akad gadai syariah yang dipraktikkan oleh PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga, namun nasabah wajib menyerahkan barang jaminan untuk kepentingan sebagai alat pembayaran untung manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam praktiknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang manakala pemberi gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasaran, maka penerima gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya yang lebih dikembalikan kepada penggadai. Selanjutnya yaitu giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah setelah mengetahui berbagai prinsip yang dijalankan Bank Syariah dalam upayanya untuk tetap berada dalam aturan-aturan syariah, yang juga perlu kita ketahui adalah manfaat dari adanya Bank Syariah, termasuk dari penggunaan produknya. Di bawah ini adalah manfaat dari penggunaan produk Bank Syariah. Pertama, terhindar dari riba. Kedua, berdasarkan syariah Islam. Tiga, keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. Empat, dijamin lembaga penjamin simpanan. 5. Bank Syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. 6. Sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. 7. Memberlakukan saldo tabungan yang rendah. 8. Penabung atau nasabah adalah mitra bank. 9. Dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah. 10. Adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan. 11. Dana ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari India. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahlil Adriaman SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Dan jangan lupa like